Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi ahsana khalqal insan wa adalah wa alhamahu nural iman fazayyanahu bihi wa jammala wa allamahul bayan faqaddamahu bihi wa faddala wa afadha ala qalbihi khazainal ulumi fa akmala summa arsala alaihi sitran min rahmatihi wa asbala summa amadda bilisanihi yutarjamu bihi amma hawahul qalbu wa aqala wa yakshifu anhu sitrahu alladhi arsala wa atlaqa bil haqqi magula wa afsaha bisukri amma aulahu wa khawala man alima hasala wa nataqa sahala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akramahu wa bajjala wa nabiyuhu alladzi arsalah bi kitabin anzala wa asma fadlahu wa bayyana subula. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man qablahu ma kabarallahu abdun wa halala. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Il hadirun al muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca hadis babul mujahadah yang ke-17. Hadis yang lumayan panjang, tapi dari potongan hadis ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdul Aziz. Sa'id bin Abdul Aziz sebagai perawi hadis ini yang sudah kita ketahui bersama adalah di antara mereka para perawi hadis yang cukup mempunyai nama besar dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, yang juga bersumber daripada Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani dari Abu Jundub bin Janada radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis yang dibahas yang sudah kita ketahui bersama? Hadis yang dibahas adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi anillah. Hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan hadis qudsi, yaitu anillah tabaraka wa taala. Dan sudah kita ketahui bersama, hadis qudsi adalah hadis di mana nisbatun ilal qudus, dinisbatkan kepada al-qudus, kesucian. Ayat at-tahara, suci, wa tanzi, sama, suci. Wa yutlaku alaihi al-hadis al-ilahi, juga disebut juga hadis qudsi adalah hadisul ilahi. Yang kedua, hadis qudsi juga dikatakan nisbatun lil ilah, ilahi, juga disebut al-hadisul rabbani, hadis rabbani. Dan yang ketiga, hadis qudsi juga disebut hadis rabbani karena dinisbatkan kepada lirab. Dan nama-nama ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ketahui bersama, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, hadis rabbani itu diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Di mana secara tersurat ayat ini menyebutkan bahwasanya kalau kita punya anak, maka kewajiban pertama kepada kita
untuk menjadikan anak kita Rabbin nas, untuk menjadikan mereka dididik dengan pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ar-Rabb kalau dikatakan dari kata murabbi itu mendidik. Berarti tahapan pertama bagi setiap manusia apabila mereka akan disandarkan kepada Allah, mengenal Allah, maka mereka harus dididik dengan pendidikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebutkan hadisur rabbani. Yang kedua, kalau kita lihat kepada ayat ini, tahapan yang kedua, kalau kita punya anak harus kita kenalkan kepada mereka malikin nas. Karena setelah dididik, mengalami tahapan demi tahapan dalam pendidikannya, maka seorang anak akan menjadi dewasa dari cara berpikir, dan juga akan menjadi dewasa secara ilmu. Dan kalau mereka dewasa secara ilmu, tentu mereka akan meraih apa yang mereka akan mencapainya dengan pendidikan yang mereka capai dan dengan upaya yang mereka capai, sehingga kedudukan tertentu akan dia raih, baik dalam pekerjaan, baik dalam karir, dan seterusnya. Tapi kalau kita menyandarkan kepada hadis ini, hadis qudsi, hadis rabbani, hadis ilahi, maka kita harus didik kepada anak kita, ajarkan kepada anak kita malikin nas. Dia, anak kita, adalah bukan siapa-siapa, walaupun dia sukses, walaupun dia menjadi orang besar, pada dasarnya dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya dididik anak kita supaya kita tidak sombong, tidak congkak, tidak lupa dengan apa yang telah diraihnya. Karena apa yang diraihnya, kapanpun Allah mengambilnya, Allah akan mampu untuk mengambilnya. Kulillail izzatu jami'a. Katakan kemuliaan, keagungan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita atau anak kita meraih kesuksesan baik di bidang apapun, harus kita didik kepada mereka, kita sandarkan mereka kepada Allah, bahwasanya mereka tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi Allah yang maha mampu. Yaitu man tasya wa tudillu man tasya, yaitu izu man tasya wa tudillu man tasya. Allah mampu untuk memuliakan siapa yang akan dimuliakan dan menghinakan siapa yang akan dihinakan. Jadi tahapan manusia yang kedua seperti itu. Kita bahas tentang hadis qudsi, hadis rabbani, dan hadis ilahi. Berarti semuanya hendaknya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tahapan kehidupan manusia itu adalah ilahin nas. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tahapan ketiga yang kita akan bahas nanti di bab berikutnya, bagaimana praktek kehidupan para ulama-ulama kita sesuai dengan didikan baginda Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan pembelajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka harus kita didik sebagai ilahin nas. Artinya al-hadis ilahi. Ilahin nas yang dimaksud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertuhankan Allah. Orang-orang dahulu mereka akan berbuat dari masa mudanya, dari masa kecilnya dididik untuk meraih ilmu kesuksesan. Setelah sukses, tatkala umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, harus dia menjadi meresapi ilahin nas. Artinya pendekatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus meninggalkan apapun yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kematiannya sudah dekat. Itu tahapan-tahapan yang disampaikan oleh para ulama, diambilkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini bertalian dengan hadis qudsi, hadis rabbani, dan hadis ilahi yang menunjukkan atas tahapan-tahapan yang akan diraih oleh manusia. Al-hadisul qudsi, kalau kita lihat secara istilah, para pakar hadis, para ahli mustalah menyampaikan ai ma adhafahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbih. Hadis qudsi adalah hadis
yang disandarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Min wairil Quran, selain Al-Quran, sebagaimana hadis yang akan kita baca ini. Yang dikatakan hadits qudsi, dikatakan wasummiya hadisan li'annahu min qaulir Rasul SAW. Dikatakan hadis karena termasuk perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, wa min hikayati lahu, dan termasuk cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW an Rabbih, dari Tuhannya. Wa summiya qudsiyan li'annahu usnida ila Rabb, dan dikatakan qudsi, artinya qudsi adalah suci karena disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita ketahui min haitsu innahul mutakallim, karena Allah yang berfirman atau menyampaikan, wal munsyi'u lahu, yang mengadakan, wa huwal munazzahu an kulli ma la yalik, dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala apapun yang tidak layak. Jadi kalau kita bicara hadits qudsi, terjemahan secara bebasnya, hadits qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu atau kandungan hadis itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun lafaz daripada hadis itu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dari Allah, namun kandungan artinya itu adalah maknanya dari Allah, namun lafadznya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits qudsi yang akan kita bahas cukup menakjubkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku, waj'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Jumhur ulama, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kezaliman atas dirinya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Idhwal watan wa tusyai fi wairi mahalli, artinya zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan Allah Subhanahu wa taala hasya wa kalla, tidak mungkin berbuat seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hadis ini dalam rangka untuk memudahkan bagi hambanya dalam memahami. At-tasarruf fi haqqil ghair bi ghairi haqqin au mujawazatil had. Yang dikatakan zalim secara istilah adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang merupakan hak orang lain tanpa hak atau melampaui batas. Adapun bagi Allah, semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah melampaui batas. Ini dikatakan kalau ada orang taat kepada Allah dimasukkan ke dalam neraka, dan ada orang yang bermaksiat dimasukkan ke dalam surga, fa bimahdi adli, itu Allah masih adil. Kenapa? Siapapun yang akan dimasukkan ke surga dan siapapun yang dimasukkan ke dalam neraka, semua alam semesta ini adalah punyanya Allah, termasuk makhluk ini adalah punya Allah. Makanya semuanya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pantas, layak, dan tidak merupakan tindakan zalim. Oleh sebab itu Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau ada dalam suatu tempat, dalam suatu negeri, ada di antara mereka yang bermaksiat, sebagaimana kita ketahui Ashabus Sabat 100.000 penduduknya, yang melanggar itu adalah 40.000, 60.000 adalah taat, bahkan ibadah mereka seperti ibadah malaikat. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menghancurkan Ashabus Sabat. Ditanya, di antaranya Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau yang 40 itu adalah orang yang ahli maksiat, dibinasakan, dihabiskan, disiksa, masuk akal ya Allah. Tapi yang 60 bagaimana? Mereka adalah orang yang taat, bahkan ibadah mereka seperti ibadah para nabi. Dijawab oleh Allah,
yang 60.000 itu habiskan lebih dahulu, yang taat itu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bangkit membela kebenaran. Tatkala ada kemungkaran, mereka tidak mau bangkit untuk memperjuangkan keadilan. Bahkan mereka berkumpul dengan orang ahli maksiat, walaupun mereka ahli ibadah, bulu ramanya tidak pernah bangun, jiwanya tidak pernah bangun untuk memerangi kemungkaran. Maka yang ahli ibadah tidak memerangi kemungkaran tadi hancurkan lebih dahulu, karena dia tidak pernah marah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru yang maksiat. Jadi di sini menunjukkan apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adil. Kita sebagai hamba tidak punya hak memprotes Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rabi'ah Al-Adawiyah yang cukup terkenal syair-syairnya, beliau menyampaikan, uhibbuka la arju bidzalika jannatan wala atqa naran wa anta muradu idza kunta li maulan fa ayatu jannatin wa ayatu narin tuttaqa wa turadu. Aku cinta kepada engkau ya Allah, tidak kena mengharapkan surga dan tidak takut kepada neraka. Aku cinta kepada engkau ya Allah, aku sujud rukuk kepada engkau ya Allah, taat kepada engkau ya Allah. Yang aku harapkan, aku diangkat olehmu sebagai kekasihmu dan diakui sebagai kekasihmu, dan engkau adalah sebagai kekasihku, dan aku tidak peduli dimanapun tempatku, mau masuk surga ataupun masuk neraka. Yang penting engkau akui ya Allah, engkau akui aku ya Allah sebagai kekasihmu. Begitu keimanan para orang-orang ahli tasawuf, dan mereka merasa tidak pernah Allah Subhanahu wa taala bertindak tidak adil kepada dirinya. Jadi karena dalam ada sebuah hadis menyebutkan, jadi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Al-Quran menyebutkan bidzallamin lil abid. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala zalim kepada para hambanya. Apapun yang dilakukan oleh Allah tidak ada kezaliman. Kalau Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman kepada diriku, itu hanya dah bahasa untuk memudahkan kita sebagai umat manusia yang sangat terbatas dalam berpikir agar mudah untuk memahami. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala zalim. Al-hadirun al-muhtaramun wala haqqa li ahadin ma'ahu subhanah. Kita sebagai hamba tidak punya hak apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwallazi khalaqa al-malakain wa amlakahum wa tafdulu alaihim bima wahadalahum hududan wa harrama wa ahalla. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malaikat, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kekuatan kepada kita. Waliyadzubillah, apapun yang halal dan haram itu Allah pada dasarnya yang menciptakan, dan batasan-batasan hukum itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Namun tidak boleh menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Zalim itu melakukan tindakan yang tidak sewajarnya punya orang lain, sedangkan apapun yang ada termasuk kita adalah punya Allah. Apapun yang dilakukan oleh Allah tetap tidak bisa kita katakan zalim, karena kita adalah punya Allah. Sebagaimana pertanyaan Nabi Musa tadi, ya Allah, kenapa yang maksiat sebagian tapi kok yang dihukum semuanya? Satu negeri bermaksiat, di antara mereka juga tidak semuanya bermaksiat. Ada dalam satu negeri ada yang bermaksiat, ada yang tidak bermaksiat. Kenapa satu negeri itu engkau habiskan ya Allah? Dan kejadian seperti itu sering terjadi kepada Bani Israel. Dijawab oleh Allah, coba wahai Musa, kamu berdiri di dekat pohon itu. Biidznillah, Nabi Musa berdiri di dekat pohon. Subhanallah, dengan sendirinya semut-semut merah naik ke tubuh Nabi Musa, memenuhi tubuhnya. Setelah memenuhi tubuhnya, dari semut yang naik ke tubuh Nabi Musa, hanya satu semut yang menggigit Nabi Musa. Namun oleh Nabi Musa dibunuh semuanya, digosok semua, dibunuh semuanya. Dijawab oleh Allah, ditanya oleh Allah, ya Musa, kenapa dibunuh semuanya? Yang gigit kamu kan hanya satu.
Lalu Allah menjawab, begitulah wahai Musa, tatkala ada dalam satu negeri, di situ ada kemungkaran, sudah mulai takut untuk menyuarakan kebenaran, sudah mulai takut untuk mengingkari kemungkaran, maka akan terjadi nanti azab Allah subhanahu wa ta'ala, akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala tatkala ada kemungkaran. Kita mengatakan kemungkaran diancam dengan pidana, kita mengatakan menentang kemungkaran dianggap adalah perbuatan yang tidak baik. Di mana juga di Ihya disebutkan di akhir zaman orang yang mengingkari kemungkaran, memerangi kemungkaran, amal ma'ruf nahi mungkar, itu lebih menjijikkan daripada min natnil jifah, daripada bau busuk bangkai keledai atau bangkai binatang. Itu di akhir zaman. Tapi dalam banyak ayat sebagaimana juga yang kita bahas barusan, bahwasanya kalau sudah tidak ada orang yang berani menyuarakan kemungkaran, ingatlah, disitulah pantasnya turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azabnya. Sehingga menyuarakan kemungkaran, menentang kemungkaran, menyuarakan al-haq, memerintahkan atau mengajak kepada al-ma'ruf, itu tidak boleh pernah berhenti. Kalau tidak, azab Allah subhanahu wa ta'ala yang akan turun. Begitulah yang dimaksud oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, inna haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku haramkan kezaliman atas diriku, bukan berarti Allah zalim, tapi yang dimaksud adalah bahasa yang lebih mudah bagi umat manusia untuk memahami. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, hendaknya kalian jangan saling menzalimi. Kata jangan saling menzalimi adalah sebuah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kezaliman itu harus diperangi, kezaliman itu harus dilawan. Jangan sampai azab Allah dan murka Allah turun kepada kita. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber daripada sahabat Abu Hurairah, beliau menyampaikan, atadruna mal muflis, tahukah kalian apa yang dikatakan pailit, bangkrut? Sahabat menjawab, al muflis fina man la dirhama lahu wala mata'ah. Yang dikatakan bangkrut di antara kami berarti tidak punya dirham, tidak punya barang, tidak punya harta. Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqta ma alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Ini hadis menjelaskan tentang bahayanya kezaliman. Ini menjelaskan dengan tegas bahwasanya zalim itu berbahaya di dunia dan di akhirat. Yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan betapa bahayanya kezaliman, sampai Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bagaimana tentang dunia ini. Siapa yang dikatakan pailit? Karena manusia lebih mudah kalau diajak bicara tentang dunia, sehingga Rasulullah mengajak kita berbicara tentang dunia. Siapa yang dikatakan pailit? Yang dikatakan pailit, kata sahabat, tidak punya dirham, tidak punya harta, tidak punya barang, tidak punya kekayaan. Tapi sabda Nabi, bukan itu yang dikatakan orang pailit itu, orang bangkrut itu. Tapi yang dikatakan orang bangkrut di antara umatku kelak pada hari kiamat, dia mati dalam keadaan membawa sholat yang luar biasa, membawa ibadah puasa yang luar biasa, membawa pahala zakat yang luar biasa, tapi pada saat hidup dia berbuat zalim. Kezaliman apa yang dia sampaikan? Qad syatama hada, mencela, memaki fulan. Wa qadhafa hada,
menuduh berzina fulan, wa akala mala hadza, memakan harta fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah fulan yang tidak bersalah, wa daraba hadza, memukul fulan. Artinya melakukan berbagai macam kezaliman, padahal dia pada saat hidup dia ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, ahli zakat, dan segala amal kebaikan. Namun tatkala dia mati tapi melakukan beberapa kezaliman, orang yang pernah dizalimi tatkala dia mati menuntut kepada dirinya sehingga kebaikannya diberikan oleh Allah kepada orang yang dizaliminya, lalu datang lagi diberikan lagi kebaikannya kepada orang yang dizaliminya yang kedua, terus berikutnya begitu, sampai kalau datang orang yang terakhir, orang yang pernah dizalimi minta kepada dia, nuntut kepada dia, sedangkan yang dituntut sudah pahalanya habis karena sudah diberikan kepada orang lain, maka kalau sudah habis pahalanya, dosanya orang yang pernah dizalimi akan diberikan kepada dia. Terus demikian dan terus demikian, sehingga sabda Nabi, yang seharusnya dia dengan amal ibadahnya, dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan zakatnya layak untuk masuk surga Allah, tapi karena banyak menzalimi orang, maka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ini pada saat ini kita orang bicara kebenaran, bicara yang hak, ya bisa kena pidana ya. Ini termasuk kezaliman yang luar biasa. Dan ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui bersama, saya ulang kembali, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang mendidik kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesuksesan, jabatan dan kekuatan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu kapanpun untuk mengambil semuanya daripada kita. Kalau ada di antara kita waliyadzubillah dalam kehidupan ini seenaknya berbuat maksiat, seenaknya menyakiti orang, seenaknya menzalimi orang, seakan-akan dia adalah berkuasa, waliyadzubillah, seakan-akan Allah tidak mampu untuk menindaknya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 42 sampai 43, yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, termasuk bertalian dengan kezaliman, wala tahsabanallahu wafilan amma ya'malul zalimun, dan janganlah kamu mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Punya jabatan dari hari ke hari menindas rakyatnya, berbuat kezaliman seenaknya, jangan dianggap Allah Subhanahu wa taala lengah terhadap mereka. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fil absar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mereka sampai pada hari yang waktu itu mereka akan terbelalak mata mereka, karena setiap kezalimannya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Muhtiina mukni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mereka datang kepada Allah dengan kezaliman yang pernah dibuatnya dalam keadaan tergesa-gesa karena ketakutan untuk mempertanggungjawabkan semua kezaliman yang pernah dilakukannya, dengan dalam keadaan memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip, terbelalak dalam keadaan kosong karena mereka terkejut atas kezaliman yang pernah mereka lakukan. Semuanya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Jangan kita pernah merasa kuat, jangan kita pernah merasa bebas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang pernah kita lakukan, semuanya harus kita bayar sesuai dengan perbuatan kita. Oleh sebab itu, dalam hadis yang lainnya
baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan hadis riwayat Imam Ahmad wal Baihaqi bersumber daripada Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW menyebutkan, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Satu persatu akan mendapatkan ganjarannya. Dan dalam hadis riwayat At-Tayalisi dan Al-Bazzar bersumber daripada sahabat Anas, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, adzulmu salasatun, kezaliman itu ada 3 macam. Fadzulmun la yaghfiruhullah, ada kezaliman yang Allah tidak berkenan untuk memaafkannya. Wa dzulmun la yatrukuhu, ada kezaliman yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Dan wa dzulmun yaghfiruh, ada kezaliman yang akan dimaafkan oleh Allah. Adapun kezaliman yang tidak akan dimaafkan oleh Allah adalah syirik. Inna syirka la dzulmun azim, kata Allah dalam surat Luqman ayat 13. Ini zalim, kezaliman yang semacam ini tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Yang kedua, kezaliman yang akan dimaaf. Wa madhumul ladzi yaghfiruhullah fadzulmul ibad anfusahum fima bainahu wa baina rabbi. Kezaliman, kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah kezaliman antara kita dengan Allah, dan itu sangat mungkin untuk dimaafkan kalau kita bertobat kepada Allah. Ada kezaliman alladzi la yatrukuhullah, tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Fadzulmul ibad ba'duhum ba'dan hatta yudina li ba'dihim min ba'din. Kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Artinya Allah tidak akan memaafkan kecuali orang yang dizalimi memaafkan. Hadis yang lainnya riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Ya'la, dari Ya'la bin Murrah, ayyuma rajulin dalama shibran minal ardi kallafahullahu ayyahfuruhu atta yabluwa akhira sab'i ardin summa yutawwiquhu yaumal qiyamah hatta yakti bainan nas. Kalau orang mendolimi, mengambil hak orang lain, tanah 1 jengkal diambil, maka tanah 1 jengkal itu 7 lapisnya akan dibebalkan kepada dia, dipikulkan kepada pundaknya, dan sudah merupakan api neraka yang menyala, waliyadzubillah. Dan yang sangat menakutkan yang dikatakan oleh Allah, inni haramtu dzulma bainakum, aku mengharamkan kezaliman di antara kalian. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, da'watul madlum mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsi. Ingat, doanya orang yang zalim itu pasti dikabulkan oleh Allah, tidak akan pernah ditolak. Walaupun orang yang dizalimi itu adalah orang yang jahat, kejahatan dia, kemaksiatan dia antara dia dengan Allah. Tapi kita menzalimi dia walaupun dia orang yang fasik, tetap doanya dia, tatkala dia berdoa untuk kita, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, janganlah kita melakukan kezaliman, dan apalagi waliyadzubillah ya, sebagaimana yang lagi menyebar ya, pada saat ini, orang yang sudah meninggal ya, yang mengawal Habib Rizik masih difitnah berbagai macam-macam, lalu masih mengungkapkan perkataan-perkataan yang tidak masuk akal, padahal belum ada keputusan secara hukum, berani berbuat seperti itu. Waliyadzubillah. Sabda Nabi, man a'ana ala qatli muslimin bisitri kalimatin lagallahu maktubun baina aini aisun min rahmatillah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa menolong, termasuk meridhoi, bahkan mendukung pembunuhan seorang muslim yang tidak jelas salah atau betulnya, dengan separuh kata, bukan dengan 1 kata, maka orang ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tertulis di dahinya atau di matanya, orang ini akan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waliyadzubillah, baginda Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Bukhari sangat tegas menyampaikan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna raihatahu la tujadu min masirati arba'ina aman.
barang siapa membunuh kafir mu'ahad, kafir yang berdamai dengan kita, seperti orang-orang kafir yang ada di Indonesia, satu negeri bersama kita, sesama anak bangsa ya, di bawah naungan Pancasila, itu namanya berdamai, mu'ahad bersama kita. Membunuh mereka tanpa hak, orang yang membunuh tidak mungkin bisa mencium bau surga, padahal bau surga tercium dalam perjalanan 40 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun. Itu membunuh orang kafir. Bagaimana kalau membunuh orang muslim? Itu yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita jaga lidah kita jaga setiap ada kezaliman dan kemaksiatan. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang bisa mendukung kezaliman orang lain, maka dianggap dosanya sama dengan yang melakukan kezaliman. Dalam sebuah hadis yang terakhir ingin saya sampaikan, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa meridai suatu kemaksiatan walaupun dia tidak ada di tempat tersebut, maka dia dianggap dosanya sama dengan yang melakukan kemaksiatan. Pembunuhan atau kezaliman, kita meridai tindakan kezaliman itu, kita mengatakan tidak apa-apa, maka dosanya di hadapan Allah sama, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita menghargai dan memuliakan Al-Quran, menghargai dan memuliakan baginda Nabi Muhammad, sehingga kita dalam kehidupan kita ini akan menghindari segala kezaliman dan dukungan terhadap kezaliman, sehingga dengan demikian kita mati dalam keadaan diridhoi Allah, mati dalam keadaan diizinkan untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, dan mati dalam keadaan diizinkan bukan hanya mencium bau surga, tapi diizinkan untuk masuk surga karena berkat syafaat baginda Nabi Muhammad, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbistajib li amin.